Beshem Ha'af, Ve'aben Veruah Kodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan belajar bersama mengenai kitab Kohelet yang ke-34. Di sini kita akan mempelajari dua dari topik-topik pendek dari wejangan Sang Kohelet yang mengajarkan kehidupan. Topik yang pertama, yaitu dari Kohelet 7 ayat 5 dan 6. Bicara mengenai kebodohan hidup dalam kesembronoan. Kita baca Kohelet 7 ayat 5. Tov lismoa ga'arat kocham meishomea shir kesilim. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Ki kehol hasirim tachat hasir ken sekok hakesil vegamze havel. Karena seperti bunyi duri-duri yang terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh. Ini pun sesuatu yang fana. Hevel, kesia-siaan. Kembali, Kohelet memberikan majas aliterasi, suatu permainan bunyi. Shir artinya nyanyian, dengan shirin artinya duri-duri, dan sir artinya kuali. Jadi ada 3 kombinasi nomina Ibrani yang bunyinya hampir mirip. Nyanyian orang-orang bodoh, shir kesilim, bagaikan duri-duri, sirim yang terbakar di bawah kuali, sir. Kita baca lagi ayat ini untuk meresapi majas aliterasi yang menggunakan 3 nomina Ibrani yang bunyinya hampir mirip. Tov lishmoa ga'arat chocham meishomea shir kesilim. Ki hekol hasirim, tachat hasir, ken sekok hakesil, vegamze havel. Kohelet memberikan analogi untuk menjelaskan kebodohan hidup dalam kesembronoan. Semua pohon mengeluarkan suara yang sama ketika dibakar, kecuali semak berduri, sirim, yang meletus seperti petasan ketika dibakar. Kohelet menjelaskan bahwa orang bodoh pun demikian. Mereka menghabiskan hidup mereka dengan mencari hiburan dari orang-orang sekitar mereka dan berpikir bahwa mereka melakukan hal-hal yang baik. Namun kenyataannya, mereka menyia-nyiakan hidup mereka dengan kebodohan. Kebinasaan mereka bagai semak duri yang terbakar, hilang dalam sekejap. Inilah kefanaan, hevel, seperti uap yang mudah pergi dan lenyap, perkara yang sia-sia. Dalam konteks ini, saya dapat menerima kata hevel diterjemahkan dengan sia-sia atau vanity. Namun saya menolak ketika 38 kata hevel dalam kitab Kohelet secara sembrono keseluruhannya diterjemahkan sia-sia, vanity, tanpa pertimbangan konteks dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Mereka telah menerjemahkan Alkitab Ibrani tanpa perasaan. Kesembronoan para penerjemah yang menerjemahkan 38 kata hevel dalam artian sia-sia dan vanity saja membuat kitab Kohelet tidak dapat dihayati keindahannya dan membuat kitab Kohelet menyimpang dari pesan filosofis Raja Salomo mengenai kehidupan di bumi dan kontras perspektifnya mengenai kehidupan di kekekalan di atas matahari me'al lashemesh. Maka perlu perasaan bagi orang-orang yang bertugas untuk menerjemahkan kitab suci. Bukan sekedar menerjemahkan arti harfiahnya saja, tapi juga perlu berperasaan. Dan hal semacam ini yang jarang dimiliki oleh para penerjemah yang juga harus mempelajari filsafat Ibrani yang penuh makna, yang tidak hanya bicara dengan kata-kata atau kalimat, tetapi juga memperhatikan gugusan-gugusan hurufnya yang semuanya memiliki pesan-pesan. Inilah kedalaman filsafat Ibrani yang mungkin tidak dimiliki oleh semua penerjemah Alkitab. Isi pesan dalam Pengkhotbah 7 ayat 6 menuliskan, lebih baik mendengar teguran orang bijak daripada nyanyian orang bodoh. Ini mirip dengan pesan yang ditulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 3. Lebih baik menghadapi kemarahan daripada tertawa,
mendengar perkataan orang bijak, memberikan pengajaran, yaitu musar. Perlu disadari bahwa betapapun menyakitkan pengajaran dari seorang bijak yang provokatif, itu jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat daripada nyanyian yang paling indah dari orang-orang bodoh. Hakisil. Rabi Saul menulis dalam 1 Korintus 8 ayat 1b. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Betapa banyak orang merasa pintar lalu membodoh-bodohkan orang. Tetapi orang yang berhikmat, dia tidak akan mudah tersolot. Dia akan mencoba menghayati setiap perkara dan mempelajari latar belakangnya dan tidak secara reaktif menghadapi segala perkara. Demikianlah pengetahuan yang sedikit membuat orang sombong, pengetahuan yang banyak membuat orang berhikmat makin rendah hati. Mari kita pelajari topik yang kedua, yaitu Kohelet 7 ayat 7. Tegakkan keadilan meski langit akan runtuh. Kohelet 7 ayat 7. Ki haosek yehohel hocham yeabet et lev matana. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Kata Ibrani osek bisa juga berarti menimbulkan rasa sakit. Bisa juga berarti memprovokasi. Uang atau barang hasil pemerasan atau kecurangan membodohkan orang berhikmat. Hadiah yang bersifat suap membutakan hati. Pengkhotbah 7 ayat 7 ini mengambil pengajaran dari kitab Torah, Keluaran 23 ayat 8 dan Ulangan 16 ayat 19. Kita baca ayatnya. Veshochat lo tikah ki hashochat ye'aver pikikim. Visalev divrei sadikim. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Bandingkan dengan Ulangan 16 ayat 19. Lo tateh mispat lo takir panim veloteha syokat. Hasyokat ya afer enei hachamim. Visalev divrei sadikim. Jangan memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Kegagalan melaksanakan keadilan karena adanya penyimpangan di pengadilan dilambangkan sebagai kebutaan. Dan dalam hukum Torah ada banyak peringatan agar tidak menyuap, memberi hadiah, atau berprasangka. Karena hal-hal itu dapat membutakan seorang hakim dan mencegahnya melaksanakan keadilan secara berat sebelah. Keadilan harus ditegakkan walau langit akan runtuh. Fiat justitia ru'at kailum. Ulangan 16 ayat 20. Sedek tirdof lemaan tihyeh veyarasta et haaretz asher Adonai Elohecha noten lah. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar. Sedek tirdof, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk menjadi murid-murid Kristus yang selalu berbuat adil dan terus-menerus berkejar-kejaran untuk mengejar keadilan. Dalam hal ini, kita mencerminkan kasih Kristus dan keadilan Kristus dan pengampunannya kepada orang-orang berdosa. Kiranya dua topik pengajaran dari Raja Salomo ini memberikan kita banyak bekal untuk memulai hari baru kita pagi ini. Beshem Ha'af, Vehaben Firwah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.
Jika engkau mendengar doa orang berdosa seperti aku, lelahku berjalan sendiri.